Jadi gimana tanggapanmu tentang Bruno Fernandes sebenarnya nih dengan posisinya dia sebagai kapten utama saat ini dan Gimana ya? peran. Aduh, gimana ya? Aku sebenarnya orang kan bilang dedikasi Bruno Fernandes di Manchester United itu Iya, nggak perlu iya. dipertanyakan lagi karena dari sekian pertandingan itu dia kayaknya nggak pernah absen dan selalu turun. Heeh, Meskipun cedera ringan, meskipun apa dia tetap turun gitu. heeh, Oke, dedikasi oke gitu. heeh, Tapi Mbok ya lihat gimana ya Mbok sadar diri juga gitu loh. Kamu tuh hmm, ya udah berkali-kali kita omongin di hmm, episode sebelum-sebelumnya. Kamu tuh leader, hmm. bertingkahlah seperti seorang seorang leader. Jangan kayak anak kecil. Temannya dia dilanggar sedikit, nah, Heeh. mengibah-ngibah ke wasit. Nggak dikasih bola, Eh. emosian. Kayak mana? Tapi benar juga ya, dia nggak pernah absen kan. Iya. Mau ada cedera sedikit. Aku curiganya ya, sampling air urinnya Pogba dengan Bruno tuh terganti tuh. Tertukar tuh pas tes doping kan. Jadi ini sebenarnya urinnya si yang dites atas nama label Pogba itu sebenarnya kayaknya jangan Bruno nih yang ini nggak pernah absen kan. Gimana dia lari terus 90 menit gitu kan. Nggak jarang juga kita lihat Bruno dilanggar sama pemain Iya. lawan gitu. Jadi Iya. dengan bentuk fisik Bruno yang sebenarnya kurus Kecil. lah misalnya, Mm-mm. nggak Mm. yang punya fisik yang bagus lah tuh, bisa bermain konsisten sepanjang musim nih. Kayaknya ada konspirasi nih, ada yang tuker nih label. Jadi sebenarnya konspirasi di United tuh urinnya Bruno Fernandes sama Pogba itu ketukar. Sama yang ini sebenarnya yang penting nih dari situasi Pogba selama di United. Yang Haina ini loh perlu diinvestigasi sebenarnya. Kayaknya ini bakal terjawab nanti kalau misalnya jadi proses perpindahan stadion baru sih. Terus dapat Kalau Haina. Kalau misalnya di proses konstruksi lapangan ini ada dismantling dan lain-lain kan kelihatan di situ nanti ada Pandora box kan ternyata isinya itu jasad Haina yang dikuburkan. Tapi balik sedikit, kalau kamu ngeliat gimana musim depan misalnya Casemiro atau perannya sejauh ini lah, apakah memang di luar dari misalnya memang udah nggak ada pilihan lain ya, dan di Mm-mm, luar dari mm-mm. namanya dia penyandang 5 Liga Liga Champions League dengan Champions League Varan Mm. gitu kan. Mm. Di luar dari itu lah, FA Cup kontribusinya Paran gimana? sekarang. Gimana kamu ngelihatnya? Ah, Casemiro itu di Madrid itu dia itu nggak jago-jago banget kayaknya. Sebenarnya ya. Kalau mau mau Eh, jujur mau objektif gitu. hmm. Iya yang ya itu tadi yang menunjang Casemiro bagus itu ya Toni Kroos, Luka Modric dan si Eh. Abang Da itu. Tapi secara sistem Eh. ya, Hmm. ya itulah sebenarnya sistem yang cocok buat Casemiro. Maksudnya Hmm. bukan di eranya Zidane sama Ancelotti ya Casemiro ya. Iya. Mm-mm. Di era bahkan sekalipun ganti ganti manajer, Hmm. Casemiro itu tetap dapat tempat karena ya sistemnya Real Madrid itu seperti itu tiga tiga Hmm. pemain di tengah gitu kan, Iya, iya. tiga pemain yang Tiga punya sejajar. peran sendiri. Iya, bahkan Hmm. Casemiro lebih ke dalam. Nah, Hmm. sementara di United filosofi Ten Hag itu kan yang selalu di apa digaung-gaungkan itu adalah pressing high line, Hmm. high press, ya sebutlah apa Hmm. sama high press bisa ngepek ke apakah masa tapi Eh. pressing unitnya itu nggak jalan gitu. Iya, iya. Jadi
mau berharap ke Casemiro, Kobe Mainu sama siapa satu McTom. Betul. Iya nggak bisa. Jadi Hmm. aku kalau misalnya Casemiro ada tawaran, iya bener dilepas aja gitu. Atau kalau perlu ya, tukar Hmm. guling aja tuh sama si Fred. Fred Hmm. itu gitu-gitu lumayan bagus anu loh apa ya? Gimana ya? Aku lihat Fred itu terlepas dari beberapa ya selama dia di United sering misplace pass lah, apalah ngereok lah, apalah. Tapi dia bisa memerankan, dia masuk di sistem yang dijalankan di United gitu. Hmm. Kalau Casemiro ada tawaran di luar, ya Hmm. nggak apa-apa dilepas aja. Kalau misalnya jadi backup player pun bisa gitu. Tapi Hmm. janganlah kalau boleh ya, janganlah Casemiro itu dilepas musim depan Hmm. karena siapa tahu Hmm. Erik Ten Hag masih bertahan gitu. Hmm. Kalau Erik Ten Hag masih bertahan, biarlah dan kemudian di musim berikutnya dipecat, biarlah Casemiro dan Erik Ten Hag-nya itu keluarnya bersamaan. Jadi cuci gudangnya itu bersamaan gitu. Jangan jangan tambal sulam. Kalau tambal sulam selesai urusan, Pak. Nanti susah lagi anunya ya Susah kalau untuk yang lagi. pelatih baru ya. Iya, itu Hmm. dia. Terus apa lagi ya soal Amrabat. Tadi kamu juga menyinggung soal Amrabat, soal sistem Ten Hag yang kalau bisa jangan pakai tiga striker kan. Hmm. Ya artinya ini kita balik lagi dong ke inti dari semua ini ya. United itu 4-4-1-1-nya Sandai Ah. atau 4-4-2-nya Sir Alex itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh kelihatan kok United itu polanya di mana. Cuma ya manajer yang sekarang itu belum melihat grand plan-nya itu United itu intinya itu di mana sebenarnya gitu. Itulah sebenarnya karena memang nggak pernah ini orang-orang main PS1 kayaknya. Kalau United itu defaultnya di PS1 itu kan Empat empat memang dua. dua gitu kan. Nah, orang-orang yang sudah masuk di masanya PS2, PS3 kan itu formasi kayak default 4-3-3 semua tuh. 4-3-3 Jadi betul. Hmm. jadi 4-2-3-1 ya lah. waduh 3-1. Menyambung tadi yang kamu bilang masalah Fred ya. Jadi Hmm. aku bisa maklum misalnya kalau misalnya Casemiro ataupun ada coba yang flashback kalau Fred pas main lawan tim besar gitu dia menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan gitu Mm-mm. karena bisa man to man marking dengan salah satu atau pemain yang lain gitu dengan tim lawan. Mm-mm. Aku menyadarinya sebenarnya ini bukan masalah Fred dan Casemiro-nya sebenarnya. Cuman karena tipikal kita fans United kalau misalnya ada pemain yang kayak gini, kalau Fred kan nggak terkenalnya Casemiro ya. Iya. Casemiro kan sudah dapat segalanya gitu, Mm-mm. sedangkan Fred enggak. Dengan Nah, dengan dibantu Abang Dah, dibantu nah, Abang Dah. karena Fred ini namanya nggak setenar itu, jadi kalau Kurang. misalnya Fred nanti balik enggak. Kalau fans United mau maki-maki itu nggak terlalu merasa bersalah gitu. Kalau Casemiro yang dimaki-maki, kita ngeliat CV-nya itu langsung minder kan. Kalau misalnya ada fans lain gitu yang nyindir-nyindir, memang tim lu aja yang katro gitu. Lihat itu apa Hmm. yang sudah diraih Casemiro gitu. Kita kan Hmm. jadi kayak langsung jadi down gitu kan. Iya juga Hmm. ya. Nah kalau Casemiro dimaki-maki kan siapa coba? Paling cuman meme-nya eh, Bapak Pastor Fred yang Oh keluar ya. gitu kan. Ya 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 betul betul betul. Betul. Jadi mungkin kita tuh hanya butuh pemain yang nggak terlalu tenar-tenar amat, yang siap secara mental dan di Hmm. lingkungan inner circle-nya fans United itu tuh untuk maki-maki tuh pemain itu. Memang klub toksik. Hmm. Varane pun aku ngeliat sebenarnya hampir sama karena apa ya? Varane tuh kalau pegang bola eh, Mirip lah kayak Maguire yang kayak gak kagok gitu loh mancing. kayak Iya, kayak kayak nggak susah nyaman. beloknya kan. Iya, kayak babi nggak bisa belok. Chris Smalling in disguise Rafael Varane ini karena kayaknya susah sekali mau beloknya gitu. Iya, betul. Dan dan kapan bola dipegang Rafael Varane itu kayak auto memancing pemain lawan tuh Hmm. ngepressing gitu, Mm-mm. pressingnya cepat gitu dan Mm-mm.
Kalau kondisi kayak gitu kan, kalau ruang di belakang itu udah agak sempit, dia mau kasih pilihan back pass lagi ke Onana, Onana pun dia pasti udah nggak bisa kontrol lagi ya, yang untuk membaca mau ke kanan ke kiri dia mau distribusi bolanya kan. Jadi Iya. ya memang nanti kalau misalnya memang ada perubahan transfer pemain memang agak krusial ya, dan ini mungkin menjadi PR-nya Ineos lah mungkin, Hmm. SJR dan kawan-kawan. Kira-kira momentum untuk ganti pelatih itu harus disesuaikan dengan nanti proses pembelian pemain kan. Jadi Iya. kalau misalnya ternyata musim ini Ten Hag belum dipecat dan mau beli pemain, gimana nanti kalau ada datang pelatih dan nggak cocok nih dengan pemain yang baru Mm-mm. dibeli gitu kan. Mm. Mm. Nah, kalau memang nanti pada akhirnya dipecat musim depan atau mending sekarang ini gitu, kalau dan di saat ini juga nanti kalau mau beli pemain. Jadi memang agak dilema juga bagi fans United yang sangat demanding dengan nama-nama besar yang diberitakan Nano kan, Mm. pemberitaan yang sudah muncul lah gitu kan, nama-nama ini Ada muncul, semua. Mm. pelatih ini muncul ada semua Mm. gitu kan. Ada semua. Jadi agak-agak di sini mungkin lah dilihat nanti kira-kira gimana kredibilitas dari SJR dan kawan-kawan. Oke. eh, soal ini ya, soal United Erik ten Hag SJR Ineos ya. Hmm. Kamu masih ten Hag in atau ten Hag out? Ten Hag in. Oke. Oke, kalau kamu masih ten Hag in, eh, Hmm. apa yang kamu harapkan dari di musim panas nanti? Terus Hmm. seperti apa kamu melihat apa yang seharusnya dibenahi Erik ten Hag? Terus Hmm. langkah apa yang harus diambil sama Ineos SJR? Hmm. Dan eh, sampai berapa lama Erik ten Hag harus dapat backingan dari Ineos? Ya, sebenarnya kalau misalnya dengan squad yang sekarang ini ya, hal yang menghambat progresnya Ten Hag itu sudah pasti jelas masalah cedera Cedera. pemain, karena kita bisa ingat kok yang bulan eh, Januari ke Februari kayaknya yang United beruntun menang beruntun pada saat 6 match. eh Lisandro Martinez balik gitu kan, Maguire balik, Luke Shaw balik gitu. Hmm. Dari situ sebenarnya bisa kelihatan kalau misalnya Malaysia masih hamil kah? masih cuti hamil, cuti melahirkan dia. Ya, dari situ sebenarnya bisa kelihatan kan, nggak yang ini yang cedera bukan, misalnya bukan yang balik itu bukan Bruno Fernandes, bukan eh, di lini penyerangan kan sebenarnya. Justru yang di belakang yang balik ini, dan bisa langsung kelihatan impact-nya karena memang mungkin inilah juga menjadi mengkonfirmasi gaya mainnya Ten Hag itu yang dia cita-citanya dia pengen menjadikan United bermain dari belakang gitu kan, progresi. Karena tapi masalahnya adalah itu hanya bisa dimainkan oleh Lisandro Martinez dan Luke Shaw gitu. Betul, betul, betul. Habis itu udah nggak ada gitu. Jadi eh, ya yang pertama masalah progres Ten Hag ini terkendala karena masalah cedera pemain. Berarti musim depan apa yang perlu dukungan dari Ineos itu, mungkin kalau untuk membeli pemain dengan nama-nama besar akan susah gitu, karena yaitu ada resiko nanti gimana kalau nggak cocok dengan eh, pelatih yang selanjutnya kalau misalnya Ten Hag nggak diperpanjang gitu kan, karena kayaknya kalau nggak salah tinggal 1 tahun lagi Iya. kontraknya Ten Hag kan. Kemudian yang kedua, eh, dengan pemain yang sekarang pun sebenarnya sudah cukup dengan Mason Mount masih ada loh. Nanti Masih. kalau misalnya musim depan dia tiba-tiba main udah serasa kayak pemain baru dibeli dia tuh kan, udah nggak pernah main kayaknya kan, Mason Mount masih Iya. ada kan. Iya. Hoylund, nah Hoylund juga misalnya kemarin itu kan pada saat dia dapat lagi gacor-gacornya itu kayaknya Mm-mm. gol yang nggak masuk akal pun jadi gitu kan. Mm-mm. Jadi Betul. sebenarnya memang Ten Hag, kenapa aku masih Ten Hag ini tuh secara apa ya? Aku bisa lebih menikmati walaupun kalah misalnya, Hmm. nggak yang kesel banget gitu, Iya, ya, nggak yang betul. kayak mungkin musim ini aja ya. Kalau musim lalu kayaknya aku agak ini tuh karena 2 pertandingan awal kan itu babak belur tuh Oh, Brighton lawan Brighton sama Brentford kan. Brentford. Hmm. Jadi
musim ini masih ada Luke Shaw yang cedera, Mason Mount, ada Martinez, ada Højlund, ada Maguire. Hmm. Tinggal butuh dua dua pemain aja mungkin untuk nge-backup plannya Ten Hag ini gimana supaya tetap jalan walaupun pemain utama itu cedera gitu. Hmm. Awalnya Tyler Malaysia yang dia yang malah langganan kan yang pegang tiket BPJS di sana gitu kan. Ya, kayak sih dia member member tetap tuh di apalagi nama BPJS-nya MUK. NHS. Jadi ya kayaknya musim ini cukup untuk pembelajaran Ten Hag eh, supaya menjalankan taktiknya itu masih bisa dimainkan butuh dua tiga pemain untuk backup. Ya yang jadi PR-nya adalah jangan terlalu muluk-muluk dengan nama besar gitu. Kayaknya Hmm. nggak butuh nggak bisa kayaknya Ineos untuk memenuhi ekspektasi itu gitu. Dan kalau misalnya memang mau lebih ini lagi dia harus berani mengorbitkan lagi pemain dari akademi. Akademi. Hmm. Mm-mm. Kayaknya sepupunya Ricky Kambuaya bisa juga itu. Pembuala. Ah, iya betul sih. Aku kalau aku Kalau sih, kamu Ten Hag in apa out? oh in dong. In. Selama Nggak itu belum tergoda, nggak tergoda dengan nama-nama ya. enggak. Jidan gitu ya. Ah, Zidane aja nolak. Enggak. Aku enggak tergoda ya. Kemarin aku lihat ada nama-nama Ruben Amorim lah, Xabi Alonso lah, Hmm. terus Hmm. siapa lagi yang Graham Potter lah. Hmm. Yang santer kan sebenarnya Graham Potter kan untuk Hmm. kerja sama lagi dengan Dan Ashworth untuk mengembalikan United. Hmm. Aku melihat kecenderungan Ineos mengambil Potter itu sepertinya besar karena pertama Ineos SJR adalah British, orang Inggris, Hmm. dan kecenderungan orang Inggris memilih orang Hmm. Inggris, orang dari Britania itu, Iya, iya. ya itu sangat tinggi gitu. Tapi Hmm. kalau dibilang Ten Hag in atau Ten Hag out, masih masih Ten Hag in karena yang aku harapkan sih di musim panas nanti ya, misalnya ini Hmm. MU ya nggak bakal dapat gelar. Pahit-pahitnya FA Cup lah bisa ngasih Hmm. kejutan gitu kan. Di Hmm. musim panas nanti kan Omar Berada masuk, terus si Hmm. Dan Ashworth juga kemungkinan masuk, terus Hmm. chief analisnya Chelsea sekarang juga masuk gitu kan. Hmm. Terus ada lagi si yang siapa lagi namanya itu McCauley kah siapakah? Wilcox Hmm. kah siapakah namanya? Nah, aku pengennya aku kalau misalnya Ineos masih masih ini sama Ten Hag ya masih masih menaruh kepercayaan ke Ten Hag. Hmm. Ineos tuh SJR, Hmm. Brailsford sama Jean-Claude Blanc itu panggillah Ah. itu Ten Hag di satu ruangan Hmm. meeting, panggil chief Hmm. scout, chief analisnya MU Ah. yang sekarang, Iya, terus iya. SJR tuh nunjukin pertandingan yang kemarin kalah lawan siapa, lawan City Ah. kalah, terus tanya ke Ten Hag, apa yang Ah. salah dari sini dari pertandingan ini? Tanya chief analisnya apa yang salah dari sini gitu kan. Ah. Terus Ah. kasih rekomendasi, Ten Hag ngasih rekomendasi pemain ini yang dibutuhkan, grand Hmm. plan-nya seperti ini. Nah, dari situ kan bisa bisa ini harus bisa ngasih pertimbangan. Ini Ten Hag ini Hmm. masih sejalan nggak dengan visi misi klub gitu. Masih bisa Hmm. dipertahankan atau enggak gitu. Karena sebenarnya yang kita pernah 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 singgung di episode kapan itu kan sebenarnya Hmm. penyakitnya United itu sebenarnya staffnya ini sebenarnya Ah. yang jadi masalah. Dari visionya nggak becus, fitness Ah. coachnya juga nggak becus, Ah. scout analisnya juga nggak jelas, scouting Ah. timnya juga nggak tahu dapat bisa ngasih rekomendasi seperti apa gitu kan. Ah. Jadi sebenarnya ada strukturnya, Masa struktur masa manajemen. ujung-ujungnya coba moting lagi kan? Coba moting lagi. Iya kan? Jadi sebenarnya Iya, ya. itu SJR Ineos duduk lah itu panggil lah itu Ten Hag dan chief chief Hmm. analisnya United sekarang kasih tahu apa Hmm. masukan-masukannya ya udah kalau misalnya cocok lanjut kalau enggak ya udah diganti aja gitu. Hmm. Terus permasalahan United yang berikutnya yang perlu dibenahi sama Ten Hag itu Hmm. mental pemain sih. Aku Hmm. lihat ini mental pemain ini kayaknya ini memang generasi Gen Z ini generasi apa ya? Aku kamu
lihat nggak pas United kalah lawan Fulham? Kamu baca Ah, beritanya nggak? yang mana berita mana? MU kalah lawan Fulham 2-1 yang golnya Iwobi terakhir itu kan. Ah, ah, Setelah pertandingan, beberapa pemain United itu hmm, minta ke coaching tim hmm. untuk libur 1 hari. Oh, Kan brengsek. Itu kalau mau dipikir itu gimana? Kamu tuh baru kalah. Terus ah. mau libur sehari karena kalah. Apa? Kena mental. Ya udah nggak usah main bola. Padahal kan habis itu kan ada yang balas kan. Eh, Ngapain minta libur 1 hari? Padahal kan kemarin lawan Fulham sudah libur. Sudah off day kan. iya, Sudah off iya. day-nya mereka. Apa yang minta libur lagi? Iya, dia itu ada memang yang nggak benar di pemain di Hmm, ruang ganti United ini. Aku nggak tahu ini padahal kan sebenarnya orang kemarin bilang kalau problemnya itu Ronaldo, hmm, problemnya Sancho, hmm. problemnya siapa lagi Martial. Tapi kok masih kayak gini-gini Kok aja ada terus? gitu kan, masih ada terus gitu. Jadi sebenarnya problemnya Hmm, apa gitu? hmm, Itu sih sebenarnya yang perlu dibenahi. Kemudian berikutnya apa ya? Pemain backupan yang betul-betul yang perlu difokuskan sama Ten Hag itu striker sih kalau aku sama back. hmm. Striker sama Ya, back ini ya. sudah nggak ada obat ini nih kronis banget ini. Tapi Dan aku penasaran juga loh, misalnya eh, kenapa kayaknya gampang banget gitu pemain United ini eh, cedera gitu kan? Padahal kan bisa sebaik kita lihat kalau di zamannya yang United dulu misalnya kan, hmm, pada saat match day itu kerasnya pemain itu ke lawan bisa kelihatan tuh. iya, Yang iya, akhirnya berimpact ke pertandingan selanjutnya, dia butuh rest misalnya kan, butuh betul. diistirahatkan, entah nggak jadi starting line up atau di off kan satu pertandingan baru pertandingan berikutnya dimainkan. Ini justru yang unik itu pemain United ini cederanya itu bukan pada saat di pertandingan loh. Iya, Pada iya, saat sudah selesai pertandingan, lagi proses training, besok mau main, tiba-tiba cedera gitu kan. iya, Nah, betul. yang kayak gini juga mungkin bisa jadi harus jadi concernnya di Ten Hag-nya sendiri. Apakah memang di proses trainingnya yang terlalu keras, Hmm, tapi kayaknya nggak juga nggak menggambarkan di pertandingan kan, nggak di hmm, pertandingan sesungguhnya gitu, atau memang sudah terlalu terforsir di latihan, akhirnya hmm, sudah habis nih pada saat match day gitu. Entah atau salahnya memang di fitness timnya yang hmm. nggak cocok dengan pemain yang Gen Z ini, yang seharusnya kalau gaya-gaya dulu kan ice betting, Iya, yang apa, ada kompetisi untuk lari bisa kelihatan pemain yang paling cepat dan enggak. Ini mm-mm, nggak tahu tipikal fitnessnya seperti apa, atau mungkin karena memang sarana yang di Kerentan itu yang memang sudah nggak layak lagi jadi nggak pernah dipakai. Ujung-ujungnya cuman main kucing-kucingan doang kan di mm, Kerentan kan. Tapi mm-mm. harusnya nggak ada yang butuh harus kayak cedera-cedera kayak gitu. Makanya agak agak apa ya, agak aneh gitu proses cederanya yang sekarang ini gitu pemain United. Kalau misalnya memang butuh backup di lini depan dan di belakang ya agak agak ini juga agak pasti agak bingung juga nanti, berat juga nanti Ten Hag untuk presentasi ke Ineosnya karena Hoylund harganya nggak murah gitu kan, 70 juta Iya, mau dicari lagi yang anu kan. Jadi kalau menurutku kayaknya bakalan dikasih opsi ya, orbitkan dari akademi akademi. lagi mau nggak mau gitu kan. Hmm. Cuman masalahnya pilihannya sekarang cuman si Omar Forson. apa, Omori Forson doang yang kayaknya kayaknya nanti menuju Mame Biram Diouf juga ini si kawan ini tipikalnya ini. Mami Biram Diouf. Jadi aku malah malah kayaknya lebih
masuk akal kalau misalnya pemain-pemain yang sekarang itu pelan-pelan yang punya gaji tinggi Hmm, dieliminasi gitu. hmm, Mulailah di anu kalau memang Varane atau Casemiro salah satunya ada yang berminat lepas aja gitu kan. Jadi hmm. ini juga mungkin untuk bisa eh, ini lagi masalah keuangan tim gitu, nggak yang ada yang pemain yang jomplang tapi kontribusi so-so aja kan, nggak yang Hmm. gimana ya, nggak bisa ngasih perubahan gitu. Kalau misalnya Bruno Fernandes yang paling good deal lah ada sejauh ini. Iya, Secara harga nggak yang terlalu mahal lah kalau untuk melihat harga pasaran sekarang gitu kan. Masalah gaji kayaknya kita nggak pernah mendengar gaji dia yang paling tinggi di tinggi. United Hmm, gitu kan. hmm, Dan masalah isu isu di luar faktor eksternal yang gimana dia eh, entah tidak disukai atau lain-lain itu kayaknya nggak terlalu, hanya malah masalah mainan media dan fans lain aja yang selalu mencibir Bruno Fernandes gitu. Jadi eh, kayaknya kalau untuk backupan inilah yang agak susah nanti mau dilihat Ineos dan Ten Hag ini bakal sejalan apa enggak gitu. hmm. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kenapa sedikit-sedikit MU pemainnya cedera padahal bukan cedera dari pertandingan? Kenapa? Ya karena Haina tadi. Ih, kutukan kutukan ini nggak hilang ini. Masalahnya masalahnya plan plan mau stadion baru masih lama kan? Masih lama. Paling nggak tiga Ad- lima tahun lagi. ada itu highlight nanti aku selipin di ini di insert di sini di Hmm. video ini. Ada momen di mana musim lalu pas sebelum Hmm. sebelum MU ke FA lawan City itu final Carabao ya, Karabau. yang menang ya. Ah? Eh, Yang siapa menang? Oh, United iyo, yang musim lalu. musim lalu. Lawan apa ya? Lawan- Hah? Yang Enggak yang lah, enggak lawan City langsung. itu FA ya. Yang kalah sama City Eh, itu apa? yang MU kalah lawan City FA. Hmm, FA ya. Kayaknya Ah, ada momen yang Erik ten Hag di pertandingan terakhir itu ngasih speech di tengah ah, lapangan. Itu oh, semua pemain ada tuh. ah. Erik ten Hag sementara ngomong, Martial cedera, Pak. Oh, oh iya iya yang dibilang kita masih ada yang Iya, iya, ini iya. pertandingan terakhir musim lalu. Di pertandingan terakhir Ini sebelum lawan City. iya Sebelum lawan iya City. iya Itu Ten iya Hag iya. sementara ngomong, Martial narik paha cedera, Pak. Bayangkan. Iya iya paham paham. Ingat aku ingat. Tiba-tiba dia narik paha cedera gitu. Saking magisnya itu Hyena yang dikubur di tengah Old Trafford tuh. Tapi kayaknya memang ini sih kalau apa mode seriusnya lah ya. Itu Hmm, kayaknya memang input yang dikasih sama fitness coach, terus hmm, visio coach dan hmm. porsi latihan itu nggak berbanding lurus dengan nutrisi yang diberikan sama nutrisionis atau chef dan lagi-lagi abang dah kita benar. Eh, Jadi itu jadi nggak ada balance. Jadi akhirnya pemain yang harusnya nutrisinya dikasih bisa tahan di pertandingan eh, gitu, baru latihan aja cedera. Sama satu eh, lagi yang aku percayai soal kenapa United ini di sesi latihan itu bukan bukan hmm, pemain-pemain yang serius gitu kan. hmm, Tahun musim kompetisi 2000 berapa ya? 2017 eh, 18 atau 16 17 gitu. Ada hmm, momen yang dimana Pogba masih rehab latihan, ah, terus dia ada yang band yang di kaki itu untuk ah. otot kaki, latihan tapi ngedance. Itulah bukti ketidakseriusannya United. Iya 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 iya.
Itulah Udah bukti tahu ketidak. kayak gaya-gayanya cedera malah joget-joget ya. Iya, itulah bukti ketidakseriusan United di sesi latihan gitu. Bahkan untuk proses rehab. Aku jadi flashback momen ada klip di YouTube Short yang Roy Mm-mm. Keane habis cedera terus tiba-tiba itu forsir otot pahanya dengan angkat barbel itu ya seperti itulah seharusnya United. Tapi ya dengan pemain-pemain sekarang dengan generasi Gen Z sekarang yang sedikit-sedikit minta cuti, minta libur itu kayaknya memang susah untuk menghilangkan. Tapi mungkin itu juga karena masalah terkait kamu bilang tadi nutrisi pemain itu kan. Hmm, Ya, mungkin inilah konsekuensi pemain gampang cedera karena gimana nggak gampang cedera, sponsor aja Chivas kan. Dicekokin Chivas terus itu pemain di sponsornya nanti kan ada Chivas kan. iya, Chivas. Partnernya. Aduh. Jadi kalau kamu ngelihat musim depan ini masih Ten Hag ya. Masih Ten Hag, masih Ten Hag. Karena memang ini agak krusial juga ini jadi pertaruhan juga ke Erik Ten Hag sama komen dia Iya, pas awal pertama kali kan dia sudah bilang iya. sudah tantrum dia I admire them both but eras come to end tuh Pep Hmm, Guardiola sama Jurgen Klopp kan. Karena hmm. lucu juga sebelum Pep Guardiola sama Jurgen Klopp cabut malah dia duluan yang cabut dipecat kan lucu kan barang ini kan. Itu dia. Jadi ada pertaruhan kata-katanya dia itu sebenarnya. Tinggal SJR-nya ini masih mau apa enggak gitu. Ya harusnya sih kalau misalnya mereka memang punya grand plan klub ya, ya sudah Hmm. selayaknya 3 tahun itu memang periode yang ini sih yang minimal sih kalau menurutku. Cukup lah ngelihat sejauh mana proses dan progresnya ya. Iya, bahkan Arteta pun ya lihatlah itu contohnya Arteta seperti yang kamu bilang kan. Lihatlah itu contohnya Arteta di Arsenal bagaimana meskipun berkali-kali Arsenal gagal juara masih tetap Hmm. dipertahankan gitu. Ya, kalau misalnya mau ya ambillah contoh Arteta. Tapi jangan juga diikutin Artetanya nggak juara-juara kan. Aku jadi karena kamu ngomongin Arsenal sedikit kan. Ah, Iya, bersyukur juga aku United kalah semalam. Karena aku nggak siap untuk melihat United kasih gap of honor di Old Trafford ke hmm, Arsenal gitu kan. Dan Atau Liverpool nggak juara siap juga 20. Liverpool Hmm, melampaui gitu kan. Jadi hmm, mau dibilang nanti City jadi satu-satunya tim di Inggris yang bisa meraih gelar EPL 4 kali beruntun. hmm. Aku sih Bodoh besok amat. bodo amat gitu. Bodoh amat. Iya bener, bodoh amat. Mau 4 kali, 5 kali, 6 kali, bodoh amat. Masih jauh, Pak. Jauh-jauh. Jadi kayaknya hasil tadi malam itu kan memang sudah hasil yang terbaik sih kalau Iya, menurutku. jika itu memang yang terbaik, ya Sun. Itulah. Jadi sebenarnya ada ini kekalahan semalam itu blessing in disguise sih. Hmm. Jadi kita memang nggak pernah berharap menang. Ya. Kita sedikit berharap kita kalah, eh, tapi ya kekalahannya itu nggak malu-maluin gitu. Dan ya, iya. ya inilah hasilnya itu memang kekalahan yang layak sih. Layak Hmm. kalah dan City layak ya udahlah 4 kali nggak apa-apa ya. 5 kali juga Setidaknya nggak apa-apa. setidaknya ada contender goal of the season lah ya. Iya, itulah. Itulah contender Setidaknya goal of masuk. this. Masuklah Rashford sama Garnacho masuklah tuh dua. Iya. Lagian ya namanya juga tetangga Hmm. kalau berisik ya nggak apa-apa berisik yang Hmm. yang masalah itu kan kalau yang berisik itu kota sebelah. Iya, kejauhan kan. Kejauhan nanti berisiknya itu kan jauh 1 jam perjalanan. Kalau tetangga yang berisik masih wajar. Bahkan Iya. nyolong-nyolong listrik pun masih wajar kalau tetangga. Ah, oke lah ya. Sudah Oke, oke. cukup episode kali ini dan semoga Hmm. Erik Ten Hag masih tetap dipertahankan. Sampai Iya. ketemu di episode berikutnya. Thank you, Median. Bye. Ciao. Thank you, thank you.